Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maftahatus Tulbiri, NIM 1200056. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lahirnya 3 kesultanan besar. Yang pertama, Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 hingga 1171 Masehi. Saat itu kondisi dinasti Abbasiyah di Baghdad melemah dan tidak mampu lagi mengatur daerah kekuasaannya yang luas. Kelahiran dinasti ini dimulai dengan adanya gerakan dari cabang kaum Syiah Imamiyah, yaitu Syiah Ismailiyah, yang bereaksi terhadap khalifah-khalifah Abbasiyah yang mengadakan penyelidikan kepada kaum Syiah Ismailiyah. Penyelidikan itu mengharuskan golongan yang setia kepada Ismail bin Ja'far harus meninggalkan kota kecil di wilayah Hamah, daerah Syria menuju Afrika Utara. Dinasti Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun, dari tahun 297 Hijriah atau 909 Masehi sampai tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Selama itu berkuasa 14 orang khalifah. Yang pertama, Ubaidillah Al-Mahdi, Al-Qaim, Al-Mansur, Al-Mu'iz, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Zahir, Al-Mustansir, Al-Mustaqli, Al-Amir, Al-Hafid, Al-Zafir, Al-Faiz, dan Al-Adl. Masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Yang pertama, keadaan politik. Pada masa dinasti Fatimiyah, terutama pada waktu kekuasaan Abu Mansur Nizar Al-Aziz, kehidupan masyarakat selalu diliputi oleh kedamaian. Hal itu merupakan imbas dari keadaan pemerintahan yang damai. Al-Aziz adalah Khalifah Fatimiyah yang kelima sejak berdirinya dinasti ini di Tunisia dan mulai pemerintahan di Mesir. Kemudian di bidang sosial, mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama non-muslim. Selama masa ini pemeluk Kristen Mesir diperlakukan secara bijaksana. Hanya Khalifah Al-Hakim yang bersikap agak keras terhadap mereka. Orang-orang Kristen Kopti dan Armenia pernah merasakan kemurahan dan keramahan melebihi sikap pemerintah Muslim. Pada masa Al-Aziz, mereka lebih diuntungkan daripada umat Islam, di mana mereka ditunjuk menduduki jabatan-jabatan tinggi di istana. Yang ketiga, sistem administrasi pemerintahan dinasti Fatimiyah tidak begitu berbeda dengan sistem administrasi Abbasiyah. Sekalipun pada masa ini muncul beberapa jabatan yang berbeda. Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun spiritual. Khalifah berwenang mengangkat dan sekaligus menghentikan jabatan-jabatan di bawahnya. Yang keempat, perkembangan ekonomi pemerintahan dinasti Fatimiyah. Dalam membahas masalah perkembangan ekonomi, akan dibicarakan mengenai kehidupan masyarakat dan keadaan negara dilihat dari kemajuan ekonomi dan kemakmurannya. Seperti yang telah disinggung di awal, masyarakat pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah hidup dengan damai. Kekuasaan rezim Syiah tetap memberikan toleransi kepada masyarakat, baik dari golongan Koptik maupun kepada masyarakat umum yang bermadhab Sunni. Dan perkembangan ilmu pengetahuan pemerintahan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Aziz sendiri adalah seorang penyair dan sangat menyayangi pendidikan. Pada masanya dikembangkanlah
Masjid Agung Al-Azhar menjadi universitas sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua. Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Fatimiyah. Yang pertama, perpecahan dalam tubuh militer. Yang kedua, melemahkan para khalifah. Dan yang ketiga, bencana alam. Kemudian dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Dinasti ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup besar di Persia. Awal mulanya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah dinisbatkan kepada nama salah seorang guru di Ardabil bernama Syekh Ishaq Syafiuddin. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa Al-Kazim, imam ketujuh Syiah Itsna Asyariyah. Tarekat ini berdiri bersamaan dengan berdirinya dinasti Utsmani. Gerakan tarekat ini memiliki banyak pengikut yang sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang kafir, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli bid'ah. Tampuk kepemimpinan gerakan Syafawi selanjutnya diberikan kepada putra Junaid, Haidar, tetapi Haidar masih sangat kecil pada waktu itu. Setelah menunggu beberapa tahun, Haidar sudah cukup dewasa dan mempersunting salah satu putri Uzun Hasan. Dari perkawinan tersebut lahirlah Ismail yang di kemudian hari menjadi pendiri dinasti Safawi di Persia. Perkembangan dan kemajuan dinasti Safawiyah. Pada saat Ismail I berkuasa selama kurang lebih 23 tahun, dari 1501 sampai 1524 Masehi. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia juga dapat menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Aqkoyunlu di Hamadan 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Kurgan dan Yazd pada tahun 1504 Masehi. Keberhasilannya diantaranya memperluas wilayah kekuasaannya, menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Aqkoyunlu dan menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran. Adapun kekalahannya yaitu kehidupan menjadi berubah, suka berfoya-foya dan menimbulkan dampak negatif bagi dinasti Safawiyah. Kemudian dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan dinasti Islam yang berkuasa di India pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Dinasti ini termasuk dalam 3 dinasti besar, Mughal, Turki Utsmani, dan Syafawi, yang muncul pada masa pertengahan. Dinasti Mughal memiliki peranan besar dalam pengembangan agama Islam di dunia. Dinasti Mughal memiliki peranan besar dalam pengembangan agama Islam di India, mulai dari sastra hingga arsitektur. Dinasti ini memiliki beberapa daya tarik untuk dibahas, misalnya saja karena di India merupakan tempat lahir dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha yang dapat dikatakan sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Untuk itulah Mughal merupakan dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari daerah Asia Tengah, keturunan Timur Leng. Timur Leng adalah seorang muslim yang fanatik. Ia mengadakan ekspansi ke India tahun 1398 Masehi. Namun pada saat itu ia tidak berambisi menguasai India sepenuhnya.
Jadi ia hanya mengangkat seorang gubernur untuk memimpin Multan, India. Sementara generasi kelima dari Timur Leng, yaitu Zahiruddin Barurlah, yang berusaha ingin menguasai India secara menyeluruh. Awalnya menguasai Punjab, kemudian Delhi. Kemudian perkembangan ilmu dan peradaban pada masa dinasti Mughal. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya ketika Islam berada di suatu wilayah akan membangun suatu peradaban yang tinggi di wilayah tersebut. Begitu juga yang terjadi di anak benua India, kekhususannya pada masa pemerintahan dinasti Mughal. Sejak kedatangannya, Islam mulai membangun peradaban yang agung dan mengesankan. Peradaban ini tercermin dari perkembangan dalam berbagai bidang seperti bidang sastra, seni lukis, seni musik, seni bangunan atau arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang lain yang tak kalah maju yakni dari segi ekonomi dan politik serta militernya. Kesusastraan berkembang di Mughal. Hal ini terbukti dengan adanya penyair-penyair yang dipekerjakan oleh istana. Salah seorang sastrawan sufi yang terkenal adalah Muhammad Jayazi dengan karyanya yang terkenal yakni Padmavat. Karya tersebut merupakan sebuah karya alegoris yang mengandung pesan kebijakan jiwa manusia.